Saudara, mari buka Alkitab kita dalam surat Korintus. 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat 24. Ya, langsung saja kita lihat firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 24. Ya. Yang sudah ketemu katakan sudah ketemu. Amin ya. 1 Korintus 11 ayat 24. Kita baca sama-sama 2, 3. Dan sesudah belum semua, masih kresek-kresek, masih buka ya. Yang bawa Alkitab silakan buka Alkitab. Yang tidak bawa Alkitab lihat sini saja, jangan buka HP ya. 1 Korintus 11 ayat 24, baca 2, 3. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Hari ini saya tidak khotbah tentang perjamuan kudus karena tidak ada perjamuan kudus. Tapi ada satu kalimat menarik yang saya dapatkan dari ayat ini. Perhatikan kalimat terakhir dikatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Baca sama-sama 2, 3. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini dahsyat Bapak Ibu Saudara ya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, saya perlu sampaikan gini. Tuhan tidak perlu mengingat. Yang setuju kata amin. Tuhan tidak perlu mengingat saudara. Kenapa? Karena dia itu di luar waktu. Hidup dia itu di luar waktu. Ya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang setuju kata amin. Surat Ibrani berkata gini. Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Ya. Jadi bagi Tuhan tidak perlu mengingat-ingat karena dia itu sudah hidup di luar waktu. Dia ada dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, dari saudara dan saya belum ada, dia sudah ada. Ya, ketika kita menjalani hari-hari ini, dia ada. Dan ketika kita belum sampai ke masa depan, dia ada. Betul saudara? Tuhan gak perlu mengingat waktu. Justru yang perlu mengingat waktu adalah saudara dan saya. Yang setuju kan amin. Yang perlu mengingat adalah saudara dan saya. Hari ini G2G kita semua menaikkan syukur atas 10 tahun penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Hari ini hari yang istimewa ya, sekalipun tanggalnya nggak tepat, mundur saudara ya. Tanggalnya seharusnya tanggal 25 Oktober saudara. Tapi karena hari Senin, ya kebijaksanaan kita rayakan hari ini saja. Ya. Tapi saya percaya saudara ya, tidak mengurangi makna, amin. Tidak mengurangi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, yang perlu mengingat adalah saudara dan saya. Hari ini saudara kita menaikkan syukur peringatan 10 tahun GPA Glory to Glory, bukan kebanggaan, ya, bukan prestasi, bukan kesombongan. Saudara. Ketika saya renungkan ayat ini, firman ini, ketika saya berdoa, saya bilang Tuhan 10 tahun Tuhan sudah sertai luar biasa, dahsyat. Ya. Ini sesuatu yang mustahil Bapak Ibu Saudara. Ya. Sesuatu yang mustahil kalau kita flashback 10 tahun yang lalu. Ya tidak ada yang menyangka sampai seperti hari ini. Ya. Tapi ketika hari ini ada, itu tandanya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dan tidak ada yang mustahil bagi setiap kita yang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi saya perlu sampaikan menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Menjadi peringatan akan aku, menjadi peringatan akan kita. Kalau kita lihat bangsa Israel, saudara, maka saya temukan ada 4 hal yang harus kita ingat. Dan ini saya percaya baik saudara ya. Ini baik untuk saudara dan saya lakukan. Ya, kita ini kan orang timur itu banyak sekali hari-hari saudara. Banyak sekali perayaan-perayaan saudara. Banyak sekali peringatan-peringatan saudara. Nah, kita perlu tahu kenapa sih itu diadakan. Dan mengapa sih kita juga harus atau kita juga perlu mengadakan itu saudara. Yang pertama saya ingin beritahu Bapak Ibu saudara. Yang pertama saudara, bahwa ketika kita memperingati, ketika kita mengingat saudara, seperti hari ini,
Kita mengingat 10 tahun yang lalu. Itu artinya gini ya. Saudara dan saya harus mengingat siapa kita. Siapa jati diri kita. Yang mengerti kata amin. Apa gunanya peringatan? Kenapa sih harus dirayakan? Yang pertama tujuannya adalah gini. Supaya ketika saudara memperingati, ketika saudara merayakan, ketika saudara mengingat peristiwa itu artinya saudara diminta atau supaya saudara itu mengerti, saudara mengingat kembali siapa diri kita, siapa jati diri kita. Coba kita lihat sebentar. Ulangan pasal yang kelima. Kita lihat sebentar ya. Ulangan pasal yang kelima. Ulangan 5 ayat 15. Ulangan 5 ayat 15. Ada? Ya, Ulangan 5 ayat 15. Ya, Ulangan 5 ayat 15. Ayo kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Bangsa Israel diminta oleh Tuhan ya, ketika keluar dari Mesir ada 7 hari raya yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan, yang harus diperingati. Dan sampai hari ini terus diperingati, saudara. Nah, sama halnya Bapak Ibu, kita semua setiap tahun pasti memperingati. Ya, sekalipun sederhana, sekalipun kecil-kecilan, tapi kita memperingati apa? Paling tidak memperingati apa, Bapak Ibu? Halo? Ulang tahun, kelahiran kita sendiri. Apalagi yang perlu diperingati, diingat? Apalagi, saudara? Ada yang ingat tanggal pernikahan? Coba yang ingat angkat tangan. Oh, kelihatan dari wajah-wajahnya, saudara ya. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya supaya kita mengerti, supaya kita mengingat siapa diri kita, siapa jati diri kita. Alkitab katakan Tuhan katakan kepada bangsa Mesir, haruslah kamu ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Saudara, saya nggak bicara bahwa Bapak Ibu Saudara budak, tapi saya mau bicara gini. Saudara harus ingat siapa kita. Kita ini adalah orang yang ditebus oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Kita yang harusnya binasa beroleh hidup yang kekal oleh karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Amin. Kita yang ada di dalam kegelapan diangkat masuk pada terangnya yang ajaib. Yang perlu disadari adalah siapa diri kita, siapa jati diri kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika setiap kita mengingat itu, paling tidak, ya, saudara kalau melangkah hati-hati. Saudara kalau bertindak hati-hati. Ya Pak ya saudara. Saya percaya saudara, karena apa? Karena saudara tidak mau lagi kejeblos atau saudara jatuh dalam kehidupan yang lama lagi. Berapa yang saudara sudah ditebus hari ini? Amin. Berapa banyak saudara sudah dipulihkan hari ini? Saya percaya. Ya, kalau kita flashback saudara, siapa kita dulu? Siapa? Tidak ada apa-apanya saudara. Tidak ada artinya kita ini siapa. Makanya perlu diingat Bapak Ibu Saudara, bahwa siapa diri kita, jati diri kita. Saya berdoa, saudara tangkap kebenaran firman Tuhan ini. Ya, ketika saudara mengerti, memahami, maka lihat saudara. Ya, Israel ini negara kecil Bapak Ibu Saudara. Oh, dikepung oleh tetangga-tetangganya yang hampir kesemuanya tidak bisa damai. Tapi lihat, ya sampai hari ini, bagaimana tangan perlindungan Tuhan turun. Ya toh? Bagaimana dia menjadi negara yang maju, Bapak Ibu Saudara. Menjadi negara yang kaya.
Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya percaya? Ya, pada saat bangsa Israel ini memperingati 7 hari raya, saudara, dia selalu diingatkan terus. Asal mula dia, asal mula mereka. Ya. Dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi kalau saudara ke gereja, bukan berarti saudara itu kewajiban kita orang Kristen. Saudara ke gereja bukan karena ya sudahlah harus ke gereja. Enggak, saudara. Sesungguhnya kalau dari ayat ini, ketika saudara ke gereja, itu saudara mengingat bagaimana dulu saudara ini harusnya binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Dulu saudara ada dalam kegelapan, kita sekarang ada pada terang yang ajaib. Intinya itu, saudara. Intinya saudara mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Intinya adalah saudara mengakui siapa dia. Yang kedua, saudara, perhatikan yang kedua. Ya. Kenapa kita harus mengingat? Yang kedua adalah ingat Tuhan, kenali Tuhan. Ulangan 8. Ulangan 8. Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18 dikatakan gini. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara, dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah, baca sama-sama, yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Kalau hari ini kita semua menaikkan syukur, saya mengajak jemaat, ayo naikkan syukur kepada Tuhan. Buat penyertaan, pimpinan, pemeliharaan Tuhan atas gereja ini. Saudara, semata-mata bukan oh ya makan-makan, oh enak, saudara. Enggak. Tapi lebih mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita bisa sampai menginjak sampai hari ini, itu karena penyertaan Tuhan. Itu karena kekuatan Tuhan. Itu karena pertolongan Tuhan. Bukan siapa-siapanya kita. Bukan hebatnya saudara dan saya, enggak ada, saudara. Tanpa Tuhan kita enggak bisa apa-apa. Yang setuju kata amin. Ya, ada pujian lama dengan Allah, dengan Yesus, apa ya? Di sisiku dengan Yesus, di samping, dia apa? Membimbingku dengan Yesus, menopangku, ku tak jatuh. Gitu saudara ya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, apa? Ku kan jatuh. Saudara, penting mengingat supaya kita sadar bahwa tanpa Yesus ini kita tidak bisa apa-apa, tidak berbuat apa-apa. Ya. Dicuci tanpa Yesus, tidak bisa kita berjalan seperti hari ini. Amin. Tidak ada, saudara. Ya. Ini karena karya Tuhan. Jadi luar biasa, saudara. Saya percaya bahwa G2G ada dalam rencananya Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu menyimak lagu-lagu tadi, ada lagu yang bagus, judulnya Tiada Yang Mustahil. Ya. Rencanamu besar, karuniamu megah. Terus apa? Semua yang kau kerjakan indah, kau jadikan semuanya indah. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Terus,
Aku anakmu dan aku milikmu. Wah, saya paling senang ya. Saya paling senang dengan kata-kata ini. Wah, dahsyat saudara ya. Hanya orang yang menyadari keberadaannya, hanya orang yang menyadari jati dirinya, hanya orang yang menyadari bahwa dia punya Allah yang hebat, yang dahsyat. Dia bisa ngomong ini, aku anakmu dan aku milikmu. Terus, berkati sesuai rencanamu. Amin, Bapak Ibu saudara. Yang ketiga, saudara, cepat saja ya, cepat saja, nggak usah lama-lama ya, nggak usah lama-lama karena kita menaikkan syukur. Nanti saya minta kita nggak usah pulang cepet-cepet ya, kita bisa ngobrol-ngobrol sejenak, tetap jaga jarak, saudara ya, tak apa-apa, saudara ya. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, Mazmur 77, kita lihat sebentar. Mazmur 77. Apa yang harus diingat, saudara? Mazmur 77 ayat 12. Mazmur 77 ayat 12. Kita baca sama-sama. 2, 3. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purba kala. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, khususnya Mazmur, maka selalu ditulis, aku mengingat, aku teringat. Selalu Bapak Ibu saudara. Kenapa? Karena dalam hidup ini, saya pikir gini, kita harus mengingat-ingat yang baik. Enggak jelas ya. Dalam hidup ini, yang perlu diingat adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang mulia, sesuatu karya Tuhan yang dahsyat. Kenapa saudara? Karena saya melihat kebanyakan yang diingat itu hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyakitkan. Hal-hal yang membuat kita marah, yang membuat kita pahit, yang membuat kita jadi benci. Saudara. Hari ini saya mau bilang gini, kalau saudara mau diberi umur panjang, kalau saudara mau menikmati yang baik, maka pikiran kita ini harus pikiran yang bersih, pikiran yang clear, pikiran yang Paulus berkata gini, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Kolose 3 ayat 1 kalau nggak salah. Hanya memikirkan hal-hal yang mulia, hal-hal yang kekal. Mazmur berkata gini, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ada lagu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Coba saudara naikkan pujian ini. Beda. Ya Pak ya saudara. Suasana hati kita, suasana jiwa kita, suasana pikiran kita beda saudara. Bukan berarti pujian lagu-lagu yang lain enggak saudara. Tapi ada beberapa di mana saudara harus tahu. Ketika kita mengingat-ingat perbuatan Tuhan yang ajaib, kuasa Tuhan yang dahsyat, mujizat-mujizat yang dahsyat. Itu akan menyegarkan jiwa saudara. Itu akan menyenangkan hati kita Bapak Ibu saudara. Kemarin saya ketemu dengan seseorang. Saya ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Kemudian dia bilang ini.
Saya lihat orang ini ya muda sekali ya. Tapi ternyata umur 60 Bapak Ibu Saudara ya. Umur 60. Nah kemudian dia bilang gini, Pak Sakaria juga masih muda. Paling umur Pak Sakaria 40. Nggak enak, ketawanya nggak enak saudara ya. Barusan dibilangin, mengingat-ingat perbuatan ajaib Tuhan, mujizat Tuhan saudara ya. Nah itu saudara ya. Sekali-kali belajar menyenangkan hati orang, saudara ya. Waduh, umur Pak Sakaria 40, saya langsung gini, saudara. Tapi kalah rambutnya putih semua katanya, saudara. Nah, yang perlu diingat adalah sesuatu yang baik, pertolongan ajaib Tuhan. Bagaimana saudara pernah ditolong Tuhan? Kalau dulu saudara ditolong Tuhan, hari ini saya mau bilang, saudara pasti ditolong Tuhan. Kalau saudara dengar ini, saudara ingat ini, saya percaya iman kita bangkit, iman kita tumbuh, iman kita kuat. Jangan, oh iya, dulu Pak, sekarang enggak. Yesus hidup di luar waktu, saudara. Ya, dulu, sekarang, selama-lamanya, saudara. Kuasanya tidak pernah berubah. Kalau dulu sanggup menolong saudara, hari ini dia sanggup melakukan mujizat dalam hidup saudara. Apa kebutuhanmu hari ini? Kesembuhan, kesehatan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, mengapa sih kita perlu mengingat? Tuhan katakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita harus mengingat korban Yesus di atas kayu salib. Kita harus mengingat darah Yesus yang tercurah bagi saudara dan saya. Kita harus mengingat darahnya menghapus dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Kita harus mengingat di atas kayu salib dia tanggung segala sakit penyakit kita. Dia tanggung segala kutuk kematian, kemiskinan. Dia yang kaya rela menjadi miskin bagi saudara dan saya. Kita harus ingat itu Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga saudara, ya seperti Abraham, sekalipun gak ada dasar untuk berharap, namun Abraham percaya. Saudara mungkin berkata gini, Pak gimana mau berharap Pak, situasinya seperti ini. Saya mau bilang buat saudara, hidup saudara bukan karena situasi. Hidup saudara bukan karena keadaan, bukan karena dipengaruhi oleh keadaan kondisi, enggak. Hidup kita adalah karena perkataan Yesus. Hidup kita karena kuasa firman Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, apa yang harus perlu diingat? Yang pertama, saudara dan saya harus ingat siapa kita, siapa jati diri kita. Yang kedua, kita harus ingat Tuhan, kita harus kenali Tuhan kita yang memberi kekuatan buat saudara dan saya untuk memperoleh kekayaan. Berapa banyak saudara percaya bahwa kekayaan Tuhan sudah sediakan bagi kita? Sudah diberikan. Kalau saudara berjalan bersama dengan Yesus, Mazmur berkata gini, dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang besar. Dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang ajaib. Yang ketiga, saudara, dikatakan kita harus mengingat perbuatan ajaib Tuhan, mujizat Tuhan. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, ketika saudara dan saya memperingati seperti hari ini, kita menaikkan syukur kita, memperingati penyertaan Tuhan, 10 tahun penyertaan Tuhan atas gereja di tempat ini. Maka yang keempat adalah tanggung jawab. Ya, kita baca Mazmur 78. Atau Ulangan 11 dulu ya. Kasih tanda di Mazmur 78. Kita lihat dulu Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan pasal yang ke-11 ayat 19. Ayat 18 saya baca, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu, kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. 19 baca sama-sama 23, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu
Dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kalau saudara baca terus, maka Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel untuk mengingat bahwa dulu mereka adalah budak, sudah ditebus, keluar dengan tangan yang teracung. Nah, itu harus diceritakan. Alkitab katakan ini, kamu harus mengajarkannya. Apa yang baik yang sudah saudara terima dari Tuhan? Apa yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu? Saya mau bilang, kamu harus mengajarkannya. Kamu harus menceritakannya. Kamu harus memberitakannya. Para orang tua dengar baik-baik. Kalau anak-anakmu kepengen berhasil, maka saudara harus menceritakan perbuatan ajaib Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Ceritakan. Tidak perlu sesi khusus, saya ngumpul, tidak perlu. Saudara lagi berjalan, lagi family time, saudara sedang mungkin duduk makan bersama, cerita saudara. Oh, Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat dulu. Saya seringkali ingatkan anak-anak. Dulu kamu kecil tahu nggak? Oh, kalau ke restoran, mama itu bawa nasi. Duduk paling pojok. Supaya apa? Supaya kalau nambah nasi nggak perlu beli lagi saudara ya. Karena nasi di ukuran di restoran-restoran kan sekepel saudara ya. Jadi kita harus ingat bagaimana Tuhan ya, begitu setia, menyertai, memimpin, memelihara, menjaga, melindungi. Saya selalu katakan kalau hari ini kita ada seperti itu karena Tuhan. Karena engkau rajin melayani, karena engkau mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tanggung jawab. Mazmur 78. Mazmur 78. Ayat 4. Ayat 3 saya baca dulu. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Terus, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Baca sama-sama 6. Supaya apa? Dikenal oleh angkatan yang kemudian. Terus, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Terus, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Ada pengajaran bagus dari ayat ini, saudara. Saya mau bilang ini, ketika saudara menceritakan perbuatan ajaib Tuhan, ketika saudara menceritakan siapa Allah saudara dan saya, ini punya pelajaran gini. Kepercayaan, ketaatan, ya toh, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan, supaya mereka ingat, tetapi memegang perintah-perintahnya. Hari ini saya ajak jemaat untuk menaikkan syukur. Semata-mata saya mau mengajak saudara untuk ini, untuk kita ingat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Untuk kita percaya Allah kita tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Dan yang ketiga, supaya kita taat memegang perintah-perintahnya. Maka yang terjadi sesuatu yang dahsyat. Ayat yang terakhir, Lukas 17. Saya undang para pemusik, pemuji.
Lukas 17. Kita lihat sebentar, Lukas 17. Ayat 11 sampai ayat 19. Bapak Ibu nanti baca di rumah ayat-ayat sebelumnya. Tapi saya ingin sampaikan ini cerita tentang ke-10 orang kusta. Ya. Ke-10 orang kusta ini bertemu dengan Yesus. Dan ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus melihat mereka kemudian berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dalam kondisi sakit, kusta pada zaman itu merupakan suatu aib, ya, sesuatu yang harus dikucilkan, tidak boleh dekat, harus dipisahkan. Nah, 10 orang kusta ini kemudian pergi memperlihatkan diri kepada imam. Di tengah perjalanan Alkitab berkata gini, 10 orang kusta itu sembuh. Sembuh. Saudara percaya bahwa saudara disembuhkan Tuhan? Sembuh. Tapi yang luar biasa, ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan Yesus dan apa? Mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Nah, 19. Ada bonus yang saudara dan saya akan terima ketika kita menaikkan syukur. Ketika kita mengingat-ingat Tuhan. Ayat 19. Lalu ia berkata, Yesus berkata kepada orang itu, kepada orang Samaria, orang yang sudah disembuhkan dari kusta. Dari 10 orang hanya 1 orang, orang Samaria ini kembali kepada Yesus mengucap syukur. Perhatikan baik-baik. Bukan hanya tubuhnya yang disembuhkan. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah." Baca sama-sama 2. "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Berapa banyak saudara yang mau selamat hidupnya? Berapa banyak orang yang saudara yang mau selamat usahanya, selamat rumah tangganya, selamat keuangannya? Ingat akan Tuhan. Naikkan syukur. Mari kita bangkit berdiri.